Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal idza kana apabila ala ba'dhi a'dha'ihi pada sebagian anggota tubuhnya kasrun ada luka, yahtaju ila wada'il jabairi, yahtaju membutuhkan ila wada'il jabairi pada perban. Jadi kalau ada di antara anggota tubuh yang terluka dan lukanya itu memerlukan perban, wa wada'al jabirata ala tahrin, kemudian meletakkan perban itu atau membalut yang luka dengan perban ala tahrin dalam keadaan bersuci, artinya sudah wudhu dulu atau sudah bersuci dulu. Fa in wada'aha ala tahrin, apabila meletakkan perban itu dalam keadaan suci, summa ahdasa, setelah ia suci ia taruh perban lalu berhadas, umpamanya kentut atau buang air besar, wa khafa min naz'iha, kemudian takut atau khawatir melepaskan perban itu, awadha'aha ala ghairi tahrin, atau memasang perban itu dalam keadaan dia tidak bersuci, wa khafa min naz'iha, lalu ia khawatir melepaskan perban itu, masaha alal jabairi, kalau takut usap saja perbannya. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara aliyan, pernah memerintahkan kepada Ali karramallahu wajhah, ayyam sahal jabairo, agar ia mengusap perbannya saja. Kenapa Nabi menyuruh Ali karramallahu wajhah mengusap perbannya saja? Wali annahu talhaqul masyaqqatu fi naz'iha, karena ada kesulitan kalau mau melepaskan perban itu, kan sudah dibalut, sudah diikatkan ke tempat yang luka itu, lalu mau dibongkar lagi, itu kan merupakan kesulitan untuk membongkarnya, nanti dibongkar lukanya tambah parah. Oleh karena itu fajazal mashu alaiha, boleh mengusap pada perban tersebut, kal khafi, seperti orang yang mengusap khuf atau mengusap sepatu. Lalu permasalahannya, apakah harus diusap semuanya atau tidak gitu? Ada permasalahan lagi. Wahal yalzamuhu mashul jami'i amla, pada saat mengusap perban tadi, apakah mengusap seluruhnya atau tidak, atau hanya sebagian saja? Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma ayyalzamuhu mashul jami'i, yang pertama, pendapat yang pertama, harus mengusap keseluruhannya, tidak boleh sebagian-sebagian, jadi keseluruhannya harus diusap. Kenapa kok demikian? Li'annahu mashun ujiza lidharurati, karena itu adalah mengusap, dan mengusapnya itu dibolehkan karena darurat. Fawajaba fihil isti'abu, maka harus meratakan, mengusapnya itu harus rata. Kal mashi fit tayamumi, sebagaimana mengusap pada saat tayamum, jadi harus diratakan. Seperti tayamum mengusap wajah, rata debu itu ke wajahnya, mengusap tangan, rata debu itu ke tangannya. Begitu juga pada saat membasuh perban itu atau mengusap perban itu. Sementara itu ada pendapat yang kedua, annahu yajzihi ma yaqa'u alaihil ismu. Pendapat yang kedua tidak seperti itu, cukup mengusap saja, yang penting ngusap, tidak usah dirata-ratain, ditekan-tekan, tidak usah begitu, yang penting ngusap saja, yang luka perbannya itu diusap, usap gitu saja.
li'annahu mashun ala haidil munfasili, karena itu mengusap bagian yang terhalang, yang terpisah. Karena ngusap perban itu adalah ngusap penghalang yang terpisah, yang tidak nempel dengan anggota wudhu atau anggota tayamum, maka cukup diusap gitu saja. Yang penting ngusap, tidak usah ditekan-tekan. Fahuwa kamasil hufi, yang seperti itu seperti mengusap khuf. Jadi mengusap khuf itu tidak usah ditekan-tekan. Yang penting ambil air kemudian cukup diusapkan ke khuf atau ke sepatu itu. Demikian juga pada saat ngusap perban, itu cukup ambil air, usap saja bagian atas, yang penting ngusap saja, jangan sampai ditekan-tekan. Berbeda dengan berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum memang harus diratakan, tetapi ini mengusap khuf itu tidak perlu ditekan-tekan, tidak perlu didorong-dorong, yang penting diusap begitu saja. Kenapa? Karena itu adalah hailun mungfasilun, karena perban itu adalah penghalang yang terpisah dengan kulit, seperti sepatu itu juga terpisah dengan kulit. Kemudian ada permasalahan, yaitu wahal yajibut tayammumu ma'al mashi, apakah harus tayamum kemudian diikuti dengan mengusap? Artinya, apakah orang yang pakai perban seperti itu dia harus tayamum, kemudian setelah tayamum dia mengusap perbannya dengan air? Apa seperti itu? Fihi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, la yatayammamu, tidak usah tayamum, artinya cukup diusap saja. Bagian yang sakit perbannya diusap saja, tidak usah tayamum. Ini menurut qaul qadim Imam Syafi'i. Kenapa kok demikian? Kama la yatayammamu ma'al mashi 'alal khuffi, seperti halnya orang yang tidak perlu tayamum pada saat dia mengusap khuf. Jadi orang yang mengusap khuf, mengusap sepatu yang sulit dilepas dari kakinya dan sepatu itu menutupi mata kaki, maka tidak usah tayamum, cukup sepatunya diusap saja dengan air, tidak usah tayamum lagi. Waqala fil tetapi disebutkan di dalam kitab al-Um, itu tadi disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i. Sekarang dijelaskan di dalam kitab al-Um Imam Syafi'i, ya tayammamu, orang seperti itu di samping mengusap perbannya dia juga harus tayamum. Kenapa kok demikian? Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu itu? Anna rajulan asabahu hajarun, bahwa Jabir pernah menyampaikan ada orang laki-laki itu tertimpa batu, tertimpa kerikil besar batu. Fasyaja'ahu fi ra'sihi, lalu bocor kepalanya, tertimpa batu, kepalanya bocor. Anehnya orang ini summa ihtalama, anehnya orang ini sudah kepalanya tertimpa batu, bocor, ihtalama, mimpi basah. Nah ini aneh kan, orang Arab tuh seperti itu. Jadi walaupun kepalanya sakit masih sempat-sempatnya mimpi basah. Jadi ada orang laki-laki yang tertimpa batu kepalanya sampai pecah kepalanya, bocor, bercucuran darah. Kemudian di malam harinya dia tidur, ihtalama, dia mimpi. Karena mimpi itu, maka dia merasa ada kewajiban untuk mandi. Langsung saja dia mandi, faghtasala, maka dia mandi, famata, setelah mandi wafat, meninggal. Gara-gara kepala bocor, mau sholat, tadi malamnya mimpi basah, lalu mandi, setelah mandi meninggal dia. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menasihati kepada para sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup,
innama kana yakfihi ayatayammama. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kejadian seperti itu, yakfihi ayatayammama, cukup tayamum saja, tidak usah mandi. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, tayamum saja, tidak usah mandi. Wa ya'sibu ala ra'sihi, setelah itu baru membalut kepalanya khorqatan, dengan perban. Jadi setelah dia tayamum, balut kepalanya dengan perban, summa yamsahu alaiha, lalu pada saat mandi itu perbannya aja yang dibasuh, jangan sampai masuk ke dalam airnya, cukup perbannya saja. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, setelah itu baru membasuh seluruh badannya. Jadi seluruh badannya dibasuh kecuali kepalanya yang bocor. Kepalanya yang bocor cukup dibasuh dengan perban. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kok demikian? Yang diperban itu cukup diusap atau dibasuh. Maksudnya dibasuh itu bukan dibasuh sampai basah, maksudnya hanya sekedar diusap begitu saja. Kenapa kok demikian? Wali'annahu yusabbihu al-jariha, karena luka perban seperti itu menyerupai luka. Jadi yang diperban itu menyerupai luka. Li'annahu yatrukul ghuslal adwi li khawfi dharar, oleh karena itu tidak perlu dibasuh. Kenapa tidak perlu dibasuh? Karena khawatir bahaya kalau dibasuh. Oleh karena itu, karena khawatir bahaya kalau dibasuh, wa yusabbihu labisal khufi, itu seperti orang yang memakai khuf. Jadi orang yang memakai khuf itu tidak membasuh, tapi cukup mengusap khufnya saja, tidak sampai basah kuyup dalam khufnya, dan sepatunya tidak perlu basah, cukup diusap saja. Maka perban pun demikian, cukup diusap saja perbannya, jangan sampai dibasuh sampai basah kuyup sehingga menembus lukanya di dalam. Untuk menghindari itu maka perbannya saja yang diusap atau dibasuh tipis, tidak usah sampai basah-basah. Kenapa kok demikian? Li'annahu la yakhafu dharara minal ghuslil adwi, membasuh khuf itu, mengusap khuf itu bukan karena takut bahaya. Bukan karena takut bahaya, pada saat membasuh anggota wudhunya tidak takut bahaya. Wa innama yakhafu, akan tetapi membasuh atau mengusap khuf itu bukan takut bahaya, tapi karena takut apa? Ya khaful masyaqqata, takut kesulitan. Kesulitan apa? Fi naz'il haili, untuk melepaskan penghalangnya. Jadi perban diusap itu bukan karena takut yang lain, atau khuf tadi diusap itu bukan karena takut bahaya, itu karena takut kesulitan untuk melepas penghalangnya, yaitu khufnya itu. Kala bisil khufi, seperti orang yang melepaskan atau orang yang memakai khuf. Jadi orang yang memakai perban itu bukan karena takut bahaya, tetapi karena kesulitan untuk melepaskan perbannya itu. Seperti orang yang memakai khuf itu cukup mengusap khufnya, itu bukan karena takut bahaya, tetapi karena kesulitan untuk melepas khufnya itu. Falamma asbahahuma wajaba alaihi, ketika kedua-duanya itu serupa antara membasuh khuf dengan membasuh perban tadi, wajaba alaihi bainal mashi wa tayammumi, maka kedua-duanya harus dilakukan antara mengusap perban dan tayamum. Jadi kedua-duanya dilakukan, mengusap perban iya, tayamum iya, begitu. Fa inna wa qaddara 'alal ghusli, kalau dia telah berniat untuk tayamum, wa qaddara 'alal ghusli, sementara itu dia mampu untuk membasuh bagian anggota wudhunya. Fa in kana qad wadha'al jabairo, apabila sudah terlanjur
memakaikan perban, telah terlanjur memakaikan perban ala ghairi tahrin, pada saat ia memakaikan perban itu dalam keadaan tidak bersuci, artinya belum wudu atau belum tayamum, dalam keadaan tidak bersuci, lazimahu i'adatas sholati, maka ia harus mengulang sholatnya harus diulang. Kalau seperti itu, dia pakai perban, sementara sebelum pakai perban dia belum bersuci dia pakai perban, kemudian dia tayamum atau dia wudu, kemudian bagian yang kena perban tadi cuma diusap, maka harus diulang sholatnya. Fa in kana qad wada'a ala tahrin, apabila ia memasang perban itu dalam keadaan suci, artinya dia sudah bersuci, fa fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, la yalzamuhu, tidak wajib mengulang sholatnya, kama la yalzamu masihul khufi, seperti orang yang mengusap khuf itu tidak perlu mengulang sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Wasani, dan pendapat yang kedua, yalzamuhu, dia harus mengulangi sholatnya, li'annahu tarka ghuslil adwi, karena dia tidak membasuh anggota wudhu yang harusnya dibasuh. Li'udrin nadirin, tidak dibasuhnya itu bukan apa, karena jarang terjadi udzur itu. Ghairu muttasilin, udzur itu tidak terus menerus, jadi itu kejadiannya tidak terus menerus, jarang-jarang. Oleh karena itu harus diulang lagi sholatnya. Fakana kama lautaraka husral adwi nasyan, itu seperti halnya orang yang tidak membasuh anggota wudhunya karena lupa. Maka ketika ada orang sholat, orang sebelum sholat dia wudhu tapi lupa membasuh tangannya, kemudian dia baru ingat, oh iya waktu wudhu tadi aku tidak membasuh tangan, maka sholatnya diulang lagi, wudhu dengan sempurna, sholatnya diulang lagi. Demikian juga orang yang luka tadi kepalanya, maka setelah dia sembuh, kepalanya itu dari luka, perbannya sudah dilepaskan, maka dia mengulang sholatnya dengan wudhu secara sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.